Kembali bersama kami, Saudara. Proses mediasi gugatan ijazah SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo berakhir buntu karena semua tergugat tidak bersedia memenuhi permintaan penggugat. Selain itu, perwakilan Joko Widodo tidak hadir saat pembacaan simpulan mediasi. Mediasi hari ini tidak dihadiri tergugat 1, Joko Widodo, karena sudah meminta mediasi dihentikan sejak 2 pekan lalu. Para tergugat bersepakat menolak memenuhi permintaan penggugat karena sejak awal kuasa hukum Jokowi meminta penggugat harus membuktikan dalilnya. Sementara salah satu tergugat, Universitas Gadjah Mada, sepakat dengan penggugat untuk melanjutkan proses ke tahap sidang. Pihak penggugat meminta sidang tidak digelar secara daring dan akan menghadirkan pihak ketiga dalam sidang. Proses tadi gagal gitu ya, jadi mediasi dinyatakan gagal, maka kemudian konsekuensinya kita akan masuk ya ke proses persidangan. Sidang besok yang pertama kami akan meminta untuk dilakukan secara offline, bahwa kami juga mungkin nanti akan mengundang pihak ketiga, tapi kami sampaikan dulu itu ke media, tapi untuk selebih lanjutnya siapa pihak ketiga itu dan lain sebagainya nanti tunggu sidang di minggu depan. Di tempat berbeda, Pengadilan Negeri Sleman siap menggelar sidang mediasi gugatan perdata ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo pada Kamis 22 Mei besok. Gugatan dilayangkan seorang warga Makassar, Komarudin, menggugat 8 pihak mulai dari Rektor UGM, 4 wakil rektor, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, hingga mantan dosen pembimbing akademik Jokowi semasa kuliah. Sidang akan dipimpin 3 hakim dengan agenda pertama, menginventarisasi berkas-berkas administrasi para pihak terkait. Jika dianggap lengkap, maka sidang dilanjutkan dengan agenda mediasi tertutup. Pihak jurusita telah memanggil kepada para pihak, baik itu pihak rektor dari UGM maupun pembantu rektor sampai dengan Bapak Kasmojo. Dalam gugatan Bapak Kasmojo memang tidak dicantumkan alamatnya, tidak diketahui tempat tinggalnya sampai sekarang itu, sehingga dari majelis hakim memerintahkan kepada jurusita sebagaimana dalam pasal 390 ayat 3 HIR dilakukan secara pemanggilan umum. Kalau sekiranya dari persidangan pertama tersebut setelah hadir semuanya, para pihak itu, baik penggugat maupun dari pihak tergugat, para tergugat itu kan, dengan sendirinya Mas Hakim nanti akan membuka untuk forum kepada mediasi. Saya koreksi, penyampaian saya sempat keliru atas gugatan yang dilayangkan seorang warga Makassar. Yang benar adalah Komardin, bukan Komarudin. Kita ke berita lainnya. Sementara itu, Presiden ke-7 Joko Widodo sudah diperiksa Barreskrim Polri kemarin atas laporan tim pembela ulama dan aktivis atas dugaan ijazah palsu. Dalam ruang periksa, Jokowi disambut 2 penyelidik berseragam putih yang langsung memperkenalkan diri dan menjelaskan agenda pemeriksaan. Pemeriksaan itu pun berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Jokowi mengaku mendapat 22 pertanyaan perihal dirinya yang dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu. Ribut-ribut soal keaslian ijazah S1 Presiden ke-7 Joko Widodo kian mendekati proses pembuktian dari hasil uji lapor Barreskrim Polri. Penuding ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, meminta Puslapor mengumumkan hasil uji lapor ijazah secara detail, termasuk jenis tinta hingga jenis kertas ijazah. Kalau nanti misalnya tiba-tiba Puslapor, Barreskrim itu mengumumkan, ya kita minta umumkan secara detail, secara ilmiah, secara saintifik. Ya ijazahnya tunjukkan, kemudian nanti detail pemeriksaannya, uji karbon 14-nya disampaikan, kertasnya benar apa enggak, tintanya benar apa enggak. Saya pernah katakan di Kompas, ada 6 jenis tinta itu detail. Dan kita bisa baca dan silahkan publik atau analis-analis yang ilmiah itu baca itu. Sementara itu, ahli hukum pidana menilai pembuktian ijazah bisa ditempuh dengan membandingkan ijazah Jokowi dengan teman seangkatan, kesaksian para kolega, hingga ahli yang mampu menguji otentisitas sebuah ijazah. Dari sini baru dipastikan keaslian ijazah Jokowi. Bila palsu, maka pihak yang menggunakannya untuk menjadi pejabat negara bisa dijerat pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Di dalam KUHP
tentu penggunaan dokumen palsu yang diatur dalam ketentuan pasal 263 ayat 2 itu merupakan dasar ya adanya suatu perbuatan pidana. Jadi kalau ada orang memberikan dokumen palsu untuk mendaftarkan diri sebagai pejabat negara, maka di situ ada penggunaan dokumen palsu secara sengaja yang merugikan. Sebelumnya, pihak UGM sudah memberikan klarifikasi terbuka. UGM menegaskan Jokowi tercatat sebagai mahasiswa dan telah dinyatakan lulus dari Fakultas Kehutanan pada 5 November 1985. UGM adalah memberikan informasi bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Itu sudah kami jelaskan dan Joko Widodo itu lulus pada November ya. 5 November 1985 sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan. Kepastian keaslian ijazah Jokowi masih menunggu proses uji lapor Polri. Hal ini untuk memastikan benar tidaknya tudingan ijazah palsu yang dilontarkan Roy Suryo CS. Bila nantinya ijazah terbukti asli, bukan tak mungkin proses hukum laporan pencemaran nama baik Jokowi akan menyeret para pihak yang sudah dilaporkan Jokowi di Polda Metro Jaya. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu sejauh mana dampak hukum dari pembuktian ijazah Jokowi yang kini masih menunggu hasil uji laboratorium forensik Mabes Polri? Akankah hasil uji ini dan pembuktian pihak UGM menjadi penentu tindak lanjut atas laporan pencemaran nama baik Jokowi terhadap Roy Suryo CS? Atau sebaliknya, hasil uji lapor jadi pintu masuk munculnya pidana pemalsuan dokumen oleh pejabat negara? Kami diskusikan ini bersama ahli hukum tata negara yang juga pendukung Roy Suryo CS Refli Harun dan politisi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Ade Armando. Selamat sore semuanya dengan Tifal, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Kok atribusinya pendukung Roy Suryo? Oke, jadi tepat gimana nih? Tapi kami... Pokoknya pengamat ijazah palsu. Oke, baik, kita koreksi di situ. Tapi kalau merujuk dari pernyataan UGM nih Bung Refli, ditegaskan bahwa Pak Jokowi ini lulus di tanggal 5 November 1985 dan dikeluarkan ijazahnya oleh UGM. Menurut Anda pernyataan itu sudah cukup menegaskan bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli atau belum? Ya belum lah, masa asli tidaknya ijazah cuman satu pernyataan. Jadi begini, kita harus pahami ya, ini adalah proses pidana. Nah, proses pidana tersebut, sebuah proses itu bisa ditindaklanjuti kalau dia cukup bukti. Nah, sekarang pembuktian tersebut kan macam-macam, ada surat ya kan, ada ahli dan lain sebagainya. Karena itu sepanjang buktinya cukup, maka bisa ditingkatkan dalam proses penyidikan. Dan nanti kemudian akan ditetapkan siapa yang menjadi tersangkanya. Nah, sementara yang namanya puslapor itu untuk mendukung proses. Ya. Dia bukanlah sebuah institusi yang kemudian menjadi final untuk menentukan asli tidaknya. Asli tidaknya itu dalam sebuah kasus seperti ini ya pengadilan. Kalau pengadilan memutuskan bahwa ijazahnya itu asli, maka aslilah dia by law dan harus menunggu putusan dan ingkrah. Makanya saya katakan dari kemarin-kemarin harusnya yang diselesaikan itu kasus perdatanya, karena dalam kasus perdata itu martabat itu terjaga, tidak ada yang duduk sebagai tersangka atau terdakwa, tetapi betul-betul menguji sebuah objek yang bernama ijazah. Nah, kalau kasus perdatanya jelas, ya kan, bahwa itu asli atau tidak asli, maka pidananya nanti jalan dengan logikanya sendiri. Dan kalau uji lapor inilah kuncinya juga menurut Anda? Kenapa? Dan uji lapor atas ijazah ini juga jadi kunci penentunya? Enggak. Lapor itu tidak menentukan bahwa kalau misalnya lapor mengatakan, jadi lapor itu adalah salah satu upaya untuk dalam proses penyidikannya. Yang menentukan itu adalah ya pengadilan, karena misalnya ya, saya kasih contoh. Lapor mengatakan A, tapi ahli lain yang juga punya kapasitas mengatakan B, kan nanti tergantung hakim. Mana hakim kan gini, kalau kita bicara mengenai lapor itu kan untuk mendukung dakwaan nantinya. Nah, ini kan dalam konteks ini agak lucu. Yang calon terdakwanya itu seolah-olah malah didukung oleh
pendakwanya. Pendakwanya itu kan nanti kan jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum mendapatkan bahan dari kepolisian. Nah, kepolisiannya itu kalau misalnya tiba-tiba dia mengatakan tidak ada bukti dan lain sebagainya, kan nggak lanjut kasusnya. Karena itulah kemudian soal ijazahnya remains questionable, tetap menjadi pertanyaan. Makanya saya bilang, selesaikan dulu kasus perdatanya. Dari kasus perdata itu nanti akan ketahuan ijazahnya asli atau tidak. Tetap pada bagian itu. Tidak ada hukuman, ya kan? Karena baru bicara tentang pembuktian ijazah. Setelah itu baru ditindaklanjuti dengan apakah yang akan jadi terdakwa adalah yang memalsukan atau yang jadi terdakwa atau tersangka yang dianggap mencemarkan. Itu baru. Bung Ade juga ada permintaan dari Bung Roy bahwa harus dicek juga tinta kemudian kertas dari ijazahnya. Menurut Anda wajar tidak ada permintaan seperti itu untuk menelusuri keaslian ijazah Pak Jokowi? Ya, saya tidak tahu persis ya itu bagaimana cara pembuktian yang semestinya dilakukan. Tapi saya rasa sih itu bukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan juga kan. Cuman kan kalau dalam kasus yang gugatan dari Pak Jokowi ini kan persoalan begini. Teman-teman itu menggugat, menuduh bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya palsu. Dan ijazahnya palsu artinya sebenarnya dia tidak pernah lulus dari UGM S1-nya kan. Nah, itu yang harus dibuktikan oleh sebetulnya proses pengadilan ini. Nah, jadi yang tadi dikatakan begini, sebetulnya sekarang sedang diperiksa nih, si ijazah itu. Ya, selama ijazah itu belum bisa dinyatakan sebagai palsu atau tidak, sebenarnya proses gugatan terhadap mereka yang mencemarkan nama baik ini mungkin tidak akan bisa diselesaikan secara definitif ya. Karena misalnya kita kan harus bertanya ini kepada, atau pengadilan harus bertanya kepada Pak Roy Suryo yang mengatakan bahwa ini ijazah palsu. Atas dasar apa Anda mengatakan bahwa ini ijazah palsu kan? Nah, untuk itu harus ada memang ijazah aslinya. Ijazah asli atau yang dinyatakan, kata Pak Roy Suryo, apa yang dikatakan oleh UGM itu bohong, dibilang ya. Ya, makanya harus dibuktikan bahwa itu memang kebohongan. Tapi kalau kemudian pernyataan UGM ini, sorry saya potong Bung Ade, kalau pernyataan UGM yang bilang bahwa lembaganya sudah mengeluarkan ijazah kepada Pak Jokowi dan tegas dinyatakan lulus tanggal 5 November 1985, itu sudah cukup menegaskan bahwa ijazahnya asli atau enggak? Saya rasa itu akan menjadi keputusan hakim nantinya ya. Kalau misalnya dalam proses pengadilan ini Pak Roy Suryo itu digugat bahwa Anda tidak bisa membuktikan tuduhan Anda bahwa ini adalah sesuatu yang palsu dan kemudian Roy Suryo memberi jawaban seperti yang Anda katakan barusan ya. Nah, bagi hakim itu bisa diterima nggak jawaban semacam itu? Kalau dalam logika saya memang sebetulnya harus terbukti dulu bahwa itu bukan ijazah palsu, atau itu apakah itu ijazah palsu atau bukan. Itu yang akan menyelesaikan banyak masalah dalam kasus pengadilan yang sedang dijalani oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Karena menurut saya memang kalau sekedar menyatakan bahwa itu, saya tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh UGM. Tanda tangan UGM sendiri bisa diragukan. Misalnya ada halaman yang hilang bla bla bla, lah itu memang harus dibuktikan secara hukum menurut saya. Dan sekarang, cara pembuktiannya, ya maaf. Sekarang kita mencoba membaca kemungkinan-kemungkinannya sambil kita menunggu hasil uji lab 4-nya ini. Kalau kemungkinannya bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli, maka kemungkinannya Pak Roy Suryo CS kena pencemaran nama baik. Nah, menurut Anda akan ada kemungkinan ke arah sana nggak, Bung Ade? Iya, jelas memang. Kalau sampai terbukti bahwa itu adalah sebuah ijazah asli, ya, Roy itu nggak bisa sekedar mengatakan bahwa yang saya teliti adalah dokumen yang selama ini tersebar secara online yang di-upload oleh seorang warga dari, saya lupa tuh Mas Andi kalau nggak salah ya namanya ya, yang menyatakan bahwa dialah yang mengupload dokumen tersebut. Roy nggak bisa mengatakan bahwa yang dia analisis adalah dokumen tersebut. Karena tuduhan dia jelas bahwa sebetulnya Pak Jokowi itu tidak lulus dari UGM. Dan bukti bahwa dia tidak lulus dari UGM itu adalah bahwa ijazahnya tidak ada. Nah, kalau sekarang ternyata ijazahnya ada, terbukti benar, UGM sendiri menyatakan sudah tercatat sebagai mahasiswa yang sudah menyelesaikan kuliahnya di UGM, sudah diuji dan sudah lulus dari ujiannya, ya apalagi yang harus dipertahankan. Saya rasa
ketika itulah Roy Suryo dan kawan-kawan itu, Dr. Tifa dan kawan-kawan harus bersiap-siap menghadapi kemungkinan mereka memang akan dinyatakan bersalah. Kalau kemudian jerat pidana pencemaran nama baik itu dikenakan kepada Roy Suryo CS, Bung Refli, apa mungkin celah hukum yang bisa dipakai oleh Roy Suryo CS untuk kemudian membuktikan bahwa mereka tidak bersalah? Tapi jawabnya nanti ya, Mas. Kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Usai jeda berikut ini. Polisi dan Bea Cukai ungkap penyelundupan rokok elektrik mengandung obat bius. Pengungkapan seret seorang publik figur yang diduga jadi dalang penyelundupan. Dia adalah orang yang berkomunikasi dengan bandar, merupakan kategori obat keras ataupun bahasa sederhananya adalah obat bius. Ini adalah obat jelas kemasannya, obat golongan G, obat keras ya. Sasaran, Rabu 21 Mei, pukul 11 malam di Kompas TV. Saya Safira, Kapten Kesebelasan Sepak Bola Wanita Indonesia. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika atau total hadiah senilai 250 juta rupiah. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, kemudian foto kemasan beserta struk pembelian asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kopi Luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Renovit dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Minum Renovit, siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Produksi Konimax. Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingsuit. Buat gue cuma ada satu kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebers di mulut, lumer di lidah, lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approve kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good dari Wingsuit. Final DFB Pokal tiba, mempertemukan The Kingslayer, tim kasta ketiga yang selalu memberi kejutan dalam setiap babaknya. Arminia Bielefeld berhadapan dengan VfB Stuttgart yang di atas kertas sangat diunggulkan. Namun dalam sepak bola, segalanya bisa terjadi. Final DFB Pokal Arminia Bielefeld versus VfB Stuttgart, Minggu 25 Mei pukul 12.45 tengah malam, live di Kompas TV. Masih mencermati kemungkinan pertama dikenakan pasal pencemaran nama baik untuk Roy Suryo CS ini, Bung Refli. Masih ada kemungkinan tidak buat Roy Suryo CS ini untuk punya celah hukum membela dirinya bahwa mereka tidak bersalah? Begini, saya tadi mendengar secara persis Mas Ade Armando menyampaikan sesuatu dan saya sengaja tidak potong karena saya ingin mengerti logika orang awam hukum. Jadi saya maklumi kalau Mas Ade nggak begitu paham karena memang ini soal teknis hukum. Jadi begini, tidak ada kewajiban Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah itu palsu atau tidak. Jadi begini, di sini ada 3 fora. Fora pertama adalah fora gugatan perdata yang dilakukan oleh Dr. Taufik. Fora kedua adalah pidana umum yang diproses oleh Bareskrim. Fora ketiga adalah gugatan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Nah, sekarang kita mau bicara fora yang mana? Kalau kita bicara fora yang terakhir, gugatan atau pengaduan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, maka yang harus membuktikan bahwa memang Roy Suryo itu betul-betul melakukan pencemaran nama baik, ya tentu pihak Pak Jokowi duluan. Ya, dia lapor kepada polisi, ini loh Pak, dia mencemarkan nama baik kapan, di sini dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak menjawab mengenai ijazah. Nah, maka nanti dalam proses persidangan setelah misal ya Roy Suryo dan kawan-kawan didakwa, lalu dia akan membela diri, itulah prosesnya. Itu kalau seandainya foranya pencemaran nama baik. Tetapi dalam hukum, dalam criminal justice system, pencemaran nama baik ini tidak diproses terlebih dahulu kalau hukumnya benar. Yang harus diproses terlebih dahulu adalah gugatan perdatanya. Setelah gugatan perdata selesai, baru kemudian
yang di Bareskrim pidana umumnya. Ya. Karena 2 itu menentukan apakah kasus pencemaran ini akan lanjut atau tidak. Nah, kalau kita bicara tentang gugatan perdata, yang membuktikan memang penggugat. Tapi masa yang digugat diam aja kan nggak mungkin. Nah, karena misalnya Pak Taufik, ini ijazahnya palsu, lalu dia sertakan bukti dan ahli. Tentu yang tergugat juga akan membuktikan kan begitu. Kalau di Bareskrim lain lagi. Polisi yang mencari bukti-bukti bahwa sudah ada yang namanya pemalsuan dokumen tindak pidana umum. Roy Suryo dan kawan-kawan bertindak sebagai pemberi keterangan atau saksi. Nah, Bung Ade, gimana? Bung Ade mencermati itu gimana sejauh Anda menangkapnya? Mudah-mudahan Mas Ade bisa menangkapnya. Gimana Bung Ade? Ya, jadi karena itulah tadi saya katakan bahwa sebetulnya kan kuncinya ada di bagaimana membuktikan bahwa sebetulnya Pak Jokowi itu sudah lulus dari S1 UGM, ya. Nah, selama ini yang menjadi kunci adalah si ijazah, ya. Nah, karena itulah isunya adalah pada soal ijazah yang saya katakan tadi. Nah, kalau ijazahnya sudah dikatakan oleh UGM adalah itu memang ijazah yang benar, ya. Itu bukan ijazah palsu. Beliau memang sudah pernah kuliah di UGM, sudah dinyatakan lulus pada tanggal sekian, bulan sekian dengan penguji itu, ya artinya dia benar sudah lulus dong, ya. Nah, dalam hal ini orang yang harus membuktikan bahwa dia tidak lulus adalah orang yang menuduh dia tidak lulus. Itu yang kemudian bisa dibalikan menjadi Pak Jokowinya yang menggugat orang-orang yang menuduh dia selama ini itu, Pak Roy Suryo dan kawan-kawan, bahwa kamu sudah mencemarkan nama baik saya. Pembuktian bahwa dia mencemarkan nama baik atau tidak mencemarkan nama baik adalah pada bukti yang bisa dia tunjukkan bahwa memang Jokowi sudah menipu masyarakat. Kalau dia tidak bisa menipu masyarakat, maka dia memang mencemarkan nama baik Pak Jokowi dong. Itu logika saya. Sekarang kemungkinan itu saya pahami karena Mas Ade nggak paham hukumnya. Jadi hukumnya itu ya harus dipastikan dulu di gugatan perdata. Nah, yang akan membuktikan ijazah itu palsu adalah penggugat Taufik, ya kan? Nah, Dr. Taufik nanti akan menyertakan segala bukti, termasuk ahli, saksi, surat-surat dan lain sebagainya. Nah, atas itu nanti proses pembuktiannya kalau sampai ke sana, maka Pak Jokowi akan menjawab berdasarkan bukti-bukti yang bantahan. Nanti terserah tim memutuskannya. Itu kalau kita bicara siapa yang harus membuktikan. Tapi kalau laporan Pak Jokowi, ya Pak Jokowi sendiri yang harus menyertakan bukti-bukti kalau dia sudah dicemarkan. Sementara Roy Suryo nanti ya akan dia tangkis di pengadilannya. Tetapi kalau Bareskrim beda lagi. Bareskrim yang calon jadi tersangka Pak Jokowi. Pak Jokowi yang harus menangkis bahwa tudingan atau dakwaan dari jaksa penuntut umum itu adalah benar bahwa ijazahnya palsu atau dokumennya palsu. Jadi sekali lagi bergantung foranya di mana. Karena itu harus urutan perdata, pidana umum, sama baru pengaduan. Nah, yang jadi masalah jangan dibalik, jangan 3-2-1, tapi 1-2-3 harusnya begitu. Bung Ade. Apalagi urutannya udah benar tuh 1-2-3. Bung Ade, gimana ngerespon itu? Terutama kalau kemungkinannya palsu bisa jadi pemalsuan dokumen loh, kalau kata analis yang kami diskusikan kemarin. Gimana? Sorry, pertanyaannya apa? Kalau kemungkinannya palsu, kemungkinannya akan ada jerat pidana pemalsuan surat sesuai dengan pasal 263 KUHP. Kejauhan nggak kalau ada potensi ke sana? Oh enggak, saya gini, saya termasuk saya juga dosen ya. Saya juga dosen dan saya sangat peduli pada keotentisitas, keakuratan, kebenaran, kejujuran ya. Jadi kalau memang Pak Jokowi itu menipu kita semua, ya tentu saja harus diungkapkan dong ya. Saya juga tidak setuju kalau seorang presiden yang sudah memimpin 10 tahun itu ternyata ijazahnya sebenarnya palsu. Nah, itu yang harus dibuktikan, itu yang harus ditunjukkan. That's right. Di perdatanya itu memang harus dibuktikan ya. Saya setuju itu. Saya tadi memang mungkin agak meloncat ya Bung Refli. Saya meloncat kepada yang soal gugatan dari Pak Jokowi kepada Roy dan kawan-kawan ya. Kan gugatannya adalah kalian sudah mencemarkan nama baik saya. Ya, kalian menuduh saya tidak lulus. Bukan gugatan Mas Ade, pengaduan. Pengaduan ya. Kalau nanti itu dilanjutkan ya, bisa menjadi perkara kan. Dan dalam perkara itu dikatakan bahwa Anda menuduh saya, mengatakan bahwa saya tidak lulus. Saya sudah lulus kok ya. Nah, gimana caranya kan membuktikan bahwa saya sudah lulus? Itu yang tadi saya katakan.
salah satu kuncinya adalah dokumennya benar nggak sih, ya, otentik nggak sih, akurat nggak sih. Tapi apapun ceritanya, saya senang bahwa Anda sudah menjelaskan ada 3 fora yang berbeda itu. Apapun ceritanya, memang soal ijazah ini harus segera diselesaikan dulu. Dan menurut saya seharusnya penyelesaian kasus ijazah ini tidak terlalu sulit. Kalau memang seperti yang dikatakan Anda tadi bahwa ini ternyata betul-betul ada penipuan gitu ya, bahwa kubunya Pak Jokowi memang sudah selama ini menggunakan ijazah yang palsu, ya harus dibongkar. Saya setuju itu dibongkar aja. Singkat saja Bung Refli, potensi untuk dugaan pemalsuan dokumen sesuai dengan pasal 263 KUHP terbuka luaskah di sini? Sangat luas, karena saya mendapatkan beberapa bukti, beberapa saksi yang mengatakan demikian. Tetapi halangannya adalah hati-hati dengan independensi pengadilan. Kalau nanti Pengadilan Negeri Surakarta tidak melanjutkan kasus ini karena menganggap penggugat tidak berwenang, maka kita kehilangan kesempatan untuk membuktikan benar tidaknya ijazah itu. Itu soalnya. Oke, Bung Refli Harun, Bung Ade Armando, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami kali ini. Saya selalu semuanya, selamat sore. Kami akan kembali sebentar lagi. Jelang puncak ibadah haji pada awal Juni nanti, Kementerian Agama mengingatkan jamaah Indonesia untuk mulai mengurangi aktivitas fisik berat termasuk mengurangi ibadah umroh sunnah secara berulang.